Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana,
nama di atas segala nama. Hanya nama Yesus yang kami sembah. Nama yang layak terima segala pujian dan hormat. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kau disenangkan di tempat ini Tuhan. Kau disukakan atas pujian kami. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Pujikan Hosana, Hosana bagi nama Yesus. Ku nyanyi Hosana. Pujian Hosana.
memujimu. Angkat dua tanganmu, ma Tuhan. Kau yang mengikuti melalui online, angkat dua tanganmu, angkat hatimu. Sungguh yang menjadi kerinduan kami adalah menyembahmu seumur hidup kami. Amin. Sekali lagi, Allah yang dicintai nyatakan, ku mau Kau yang layak terima. Oh Yesus, how beautiful. Gereja Tuhan sekali lagi dengan penuh cinta, penuh kerinduan nyatakan, ku mau memujimu. Ini pernyataan kasih umat yang kau cintai. Oh beautiful Holy Spirit, your presence fulfill this place. Masyarakat bersama dengan lembut, ku mau Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, Tutus sondera bakara bayash, tutus shantara bayash, ore botuntus. Amin, amin. Semua pujian, amin, amin. Kemuliaan hanya ku mau Tuhan, ku mau memujimu. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
mujizat. Jadi saat mengalami jalan buntu, jangan putus asa. Ya, Yesus kata, aku jalan, akan ada jalan dari Tuhan. Saat mengalami yang tidak mungkin bisa diatasi oleh kita, oleh siapapun, sampai malaikat gak bisa mengatasi, tetap saja jangan putus asa, jangan lelah gentar, karena Allah pembuat mujizat yang luar biasa sekali. Kita sungguh-sungguh bisa mengalami mujizat, bahkan senantiasa. Ya, alam mujizat Tuhan. Setiap hari ada mujizat Tuhan. Kita harus hidupnya, saudara, mengikuti instruksi Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, mengikuti keinginan Tuhan, instruksi Tuhan. Itu diikuti, saudara. Saya percaya kalau saudara sudah sampai level seperti ini, saudara akan berjalan dalam anugerah, berjalan dalam kasih karunia, berjalan dalam mujizat yang dari kepada Tuhan, yang Tuhan sediakan, saudara. Jadi itu luar biasa. Kita akan belajar antara Abraham dan Lot. Yang satunya mengikuti instruksi Tuhan, akhirnya hidupnya penuh dengan kemenangan, penuh dengan mujizat, penuh dengan kasih karunia. Yang satunya tidak mengikuti instruksi Tuhan, tapi pikirannya sendiri, melangkah sendiri. Ya, awalnya kelihatan bagus, hebat, tapi belakangnya, saudara, ya, adalah kekurangan atau kelemahan atau kekalahan, hal yang tidak baik. Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Lalu Lot, katakan siapa saudara? Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan, ya, banyak airnya. Dia gunakan, saudara, pandangannya, lihat ke sana, lihat ke sini, saudara, cari-cari mana tempat yang kira-kira baik. Ya, banyak airnya, tanahnya subur, supaya aku di sana bisa makmur, saudara. Inilah Lot, ya saudara, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memunahkan Sodom dan Gomora. Dulu Sodom Gomora itu makmur, subur. Lah, Lot itu lihat dari sana, dia pandang itu yang baik. Ayat 11. Sebab itu Lot memilih bagiannya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara, ceritanya dulunya Lot itu ikut Abraham terus. Saudara, ikut Abraham terus. Tapi akhirnya setelah Lot juga sukses, Abraham sukses, Lot juga sudah mulai sukses. Kadang-kadang orang belum sukses, iya, tapi kalau sudah sukses kadang-kadang sudah berubah, mulai merasa bisa juga, mulai benar, bahkan kadang-kadang lebih benar dari Abraham. Sehingga terjadi, saudara, pertengkaran-pertengkaran, khususnya para gembala mereka terus bertengkar. Saudara, ya, kalau Lot tahu yang benar Abraham, pasti dia akan nasihati anak buahnya, tapi biarkan jadi pertengkar. Abraham berkata, daripada nanti ya persaudaraan keluarga itu ribut pecah, kita banyak sendiri-sendiri saja, saudara. Lalu seperti itu dikatakan, ya, Abraham menyuruh Lot, engkau cari dulu. Abraham ngalah di belakang. Dia gunakan pandangannya, dia gunakan pikirannya, dia gunakan analisanya. Tidak ditulis Lot cari petunjuk Tuhan, tidak ditulis Lot ikuti instruksi dari Tuhan. Dia berjalan dengan pikiran sendiri, dia berjalan dengan kehendaknya sendiri, saudara. Kita tahu akhirnya hidupnya bukan dari yang baik, hidupnya mengalami yang tidak baik, saudara. Sekarang kita lihat apa yang dialami oleh Abraham. Kejadian 13 ya, ayat 12 lalu 14 sampai 18. Abraham menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah dekat Sodom. Tadi dikatakan itu, saudara. Ya, setelah Lot berpisah daripada Abraham, firman Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu, lihatlah di tempat kau berdiri itu, ke timur, barat, utara, dan selatan, untuk menentukan. Bukan, ya, Abraham cari, lihat, ya, seperti ini Lot, tapi dikatakan Tuhan yang mulai mengarahkan dia. Berfirmanlah Tuhan, ada berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pandang kelilingmu dan lihat ke tempat kau berdiri, timur dan barat, utara. Jadi dia bertindak karena instruksi Tuhan. Dia bertindak
karena petunjuk daripada Tuhan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ya, jadi beda sekali. Tadi Lot dengan pikirannya lalu mikir, oh tempat ini bagus, nanti ini. Tapi Abraham enggak. Petunjuk Tuhan, engkau lihat ke sini. Tempat ini akan aku berikan padamu, bahkan kepada keturunanmu. Saudara, sahabat saya, itu luar biasa. Ayat 16, ya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu, ya, tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunan pun akan dapat dihitung juga. Jadi Tuhan berkata, ya petunjukku ini, ya kalau engkau ikuti, aku akan berkati sampai tidak terhitung banyaknya. Itu surah ayat 18. Sesudah itu Abraham memindahkan ya kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikanlah mezbah di situ bagi Tuhan. Saudara lihat petunjuk Tuhan, dia ikuti, bukan hanya dia ikuti, lalu tempat itu dibuatlah mezbah Tuhan, mezbah bagi Tuhan, mezbah untuk meninggikan Tuhan, mezbah untuk mendekat pada Tuhan, mezbah untuk mencari Tuhan, mezbah untuk dapat petunjuk Tuhan, mezbah yang luar biasa bagi dirinya. Sekarang Kejadian 12 ayat 1 sampai 4, berfirmanlah Tuhan pada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Lihat, pergi ke tempat mana? Tempat yang akan ditunjukkan. Melangkah dulu, saudara. Melangkah dulu. Kadang-kadang Tuhan seperti itu. Belum tahu, melangkah dulu, saudara. Itu luar biasa. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Luar biasa. Jadi terus, ya itu ya Tuhan tuntun dia. Ya Tuhan akan berkati di tempat itu sekalipun belum ngerti sungguh ya kemananya. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu ya semua kaum di muka bumi akan dapat berkat. Ya luar biasa. Tepuk tangan yang meriah, saudara. Tuhan berkata kalau Abraham itu ya ngikuti petunjuk Tuhan, di sana nanti akan diberkati. Nggak ngerti nggak apa-apa, terus ikut petunjuk Tuhan di sepanjang perjalanan. Seperti kita ikut Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita, dari hari ke hari ikut Tuhan, maka Tuhan yang akan melimpahkan, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan membuat berkat jadi banyak, Tuhan yang akan berkarya luar biasa. Ayat 4 luar biasa, saudara. Lalu pergilah Abraham. Lalu apa? Pergilah Abraham. Dia melangkah ya dengan petunjuk dari Tuhan. Saudara, itu luar biasa. Bahkan petunjuk yang tidak langsung dikasih tahu tempatnya, tapi petunjuk yang akan menuntun Abraham hari demi hari. Petunjuk pada Abraham minggu demi minggu. Siapa terus mengandalkan Tuhan, siapa terus melekat pada Tuhan, karena perlu petunjuk berikutnya. Tuhan juga sering melakukan itu, tapi itu tuntunan yang luar biasa. Kejadian 24 ayat 1, adapun Abraham telah tua dan lanjut umur serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Luar biasa, saudara. Orang kalau hidup seperti Abraham dengan Lot itu beda. Kelihatannya pertama kalau Lot hebat, Sodom dan Gomora tempat makmur, meriah, di situ metropolitan, luar biasa, seolah-olah begitu. Tapi setelah itu makin lama makin hancur. Tapi orang yang hidup dengan kehendak Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, kadang-kadang awalnya itu seperti nggak ada apa-apa, saudara. Bahkan kadang-kadang, saudara, nggak langsung diberitahu jelas supaya kita terus tiap hari mengarah pada Tuhan, cari petunjuk dari Tuhan, saudara. Bahkan kadang-kadang di perjalanan diizinkan mengalami badai, mengalami tantangan, diproses. Tapi sekali lagi, endingnya adalah anugerah, endingnya adalah kasih karunia, endingnya adalah berkat. Sampai dikatakan diberkati Tuhan dalam segala, kesehatannya diberkati, keluarganya diberkati,
pekerjaan keuangannya diberkati, segenap hidupnya diberkati. Jadi saya ajak kita bisa tangkap dulu ada dua. Saya ajak setiap saudara coba koreksi. Saya itu hidup dengan kehendakku atau kehendak Tuhan? Saya hidup dengan instruksi Tuhan atau pokok aku jalan menurut pikiranku? Banyak manusia itu berjalan dengan pikirannya sendiri, berjalan dengan keinginannya sendiri, berjalan dengan cita-citanya sendiri, berjalan dengan kehendaknya sendiri, saudara. Ya, kalau seorang lakukan seperti itu, maka dia ya harus berjuang mati-matian dengan pikirannya, dengan tenaganya, saudara. Kalau nggak berhasil, kalau salah, itu bisa fatal. Tapi kalau seorang kita berjalan seperti Abraham dalam tuntunan Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dalam instruksi Tuhan, kita akan dibawa dari kasih karunia pada kasih karunia, dari kemurahan kepada kemurahan. Saya ajak saudara cek, saudara, itu akan menentukan sungguh-sungguh, dan kita bisa lihat itu hal yang luar biasa. Semua kalau saya belajar di Alkitab seperti itu. Yang Elisa yang belum lama, saudara, itu hidupnya dia dalam kehendak Tuhan. Dia sejak dari kecil, dia sudah, kalau saudara perhatikan, jadi pengusaha sukses sejak muda. Dia ya membajak dengan 12 pasang lembu itu. Kalau orang zaman dulu sudah pemuda yang sukses, saudara. Begitu Elia datang lempar jubah, dia sudah tahu ada panggilan Tuhan, jubah dari Tuhan. Supaya apa? Dia mulai boleh menjadi nabinya Tuhan, boleh nanti meneruskan gantikan Elisa. Dia langsung terima, dia langsung ikuti, dia berjalan dengan keinginan Tuhan, berjalan dengan instruksi Tuhan, dia berjalan dalam kasih karunia Tuhan, dan dia pegang terus, dia pegang terus, dia pegang terus. Itu janji Tuhan, itu keinginan Tuhan. Dia nempel Elia terus sampai detik-detik terakhir Elia mau diangkat, dia terus pegang keinginan Tuhan, pegang janji Tuhan, pegang instruksi rencana dari Tuhan. Oh, rombongan nabi semua jalan dengan pikirannya sendiri, jalan dengan seleranya, kehendaknya sendiri. Mereka nggak ada apa-apa, tapi Elisa mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Itu luar biasa. Semua sudah lihat Yusuf sama, sekalipun ada ya proses kehidupan yang dialami, Yusuf berkata saat ketemu dengan saudaranya setelah dia sukses, saudara ketakutan, dia berkata nggak usah takut, bukan kamu yang mutus aku ke Mesir, Tuhan yang membawa aku ke Mesir. Dia tahu itu kehendak Tuhan, itu tuntunan Tuhan, itu persiapan Tuhan, itu pembentukan Tuhan untuk dipersiapkan luar biasa. Semua saudara. Daud juga itu, karena dia sudah diurapi, dia tahu nanti jadi raja. Ini kehendak Tuhan, ini instruksi Tuhan. Dia tetap sepanjang hidupnya, kalau sudah baca arahnya, pokok dia akan jadi raja untuk umat Allah. Saudara, apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan, selalu arahnya seperti itu, saudara. Lalu bagaimana kita bisa hidup, saudara, dipimpin oleh Tuhan, dalam kehendak Tuhan, dipimpin oleh Roh, saudara. Yang pertama, sadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menuntun umatnya. Sadar dulu, Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun umatnya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun anak-anaknya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun gerejanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang menuntun saudara, dan saya. Dia Tuhan yang ingin menuntun kita. Sadar dulu, kalau enggak ya kita jalan sendiri, enggak nyadari Tuhan ingin menuntun hidup kita. Seperti orang tua ingin menuntun, yang bimbing, melihara, terus arahkan anak-anaknya. Saudara, kalau kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang menuntun, kita senang, kita bisa serahkan, kita berusaha berjalan dalam tuntunan Tuhan. Lalu yang berikutnya, saudara, adalah inginkan yang Tuhan inginkan. Saudara, Tuhan bisa nuntun, tapi kalau saudara ingin dapat sesuatu lagi, inginkan yang Tuhan inginkan. Kita jangan biasain manusia, kita ingin Tuhan nuruti saya ya, Tuhan aku lagi berkati ya Tuhan ya, Tuhan aku lagi lindungi ya Tuhan ya, Tuhan aku melayani buat sukses ya pelayanku ya Tuhan. Jangan.
Kalau kita ingin mengalami kasih karunia yang nyata, karya Tuhan nyata, hadirat Tuhan nyata, pengurapan Tuhan nyata, mujizat Tuhan nyata, kebesaran Tuhan nyata, Tuhan itu nyata, oh anugerahnya nyata, kemuliaan nyata. Dengar, belajar, ngerti isi hatinya. Ya, ambillah apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Betul? Yesus berkata, yang dikatakan Bapa, itu yang aku lakukan. Yesus waktu jadi manusia, itu contoh, teladan. Saudara, dia hanya yang dikatakan Bapa, itu yang aku lakukan. Bukan yang dipikirkan sendiri, tapi yang dikatakan Bapa. Hari ini juga saya coba koreksi. Selama ini lebih mikirin apa yang diingini Tuhan, apa yang kita ingin, hal yang rohani atau hal yang lahiriah. Saudara, firman Tuhan berkata, Matius 6:33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, itu nomor satu. Saudara, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Saudara cari dulu kerajaan Allah, kebenarannya. Saudara cari dulu perkenanan Tuhan. Saudara cari dulu kehendak Allah. Saudara dapatkan kehendak Allah. Saudara lakukan kehendak Allah. Yang lain ditambahkan. Untuk mana saudara? Lihat ya. Kadang-kadang orang itu enggak sadar. Bukan cari kehendak Allah. Kalau kita cari kehendak Allah, yang diingin Allah, kita dapatkan, ditambah. Yang lain ditambahkan berkat. Tapi banyak orang ngejarnya yang lain ini. Ini dikejar. Kalau ngejar yang lain bukan kehendak Allah, setengah mati. Belum tentu dapat pun hanya kecil. Malah kehilangan kehendak Allah. Malah kehilangan yang daripada Tuhan. Jadi setiap kita tahu lakukan yang diinginkan oleh Tuhan. Kalau saudara berani lakukan yang diinginkan Tuhan, saudara lihat kasih karunia, saudara lihat anugerah. Daud itu contoh orang yang seperti itu, luar biasa. Dia selalu ingin melakukan yang Tuhan inginkan. Bahkan dia ingin melakukan yang Tuhan sukai, sehingga menyukakan hatinya Tuhan, sehingga Tuhan suka dengan Daud, paling disukai dan dicintai oleh Tuhan. Lalu yang ketiga, penuh Roh Kudus. Hidup dalam roh. Hidup dalam Roh Kudus. Saudara, kalau pelajar di Alkitab, semua syarat kalau mau diaken, kalau mau penatua harus penuh Roh Kudus. Sehingga bisa berjalan dalam roh. Saya ulangi. Sehingga perlu bisa berjalan dalam roh. Bukan berjalan dalam daging. Bukan berjalan secara lahiriah saja, natural saja, terbatas. Ya, ingin ngalami mujizat, ini bulan mujizat, harus bisa berjalan dalam roh, penuh Roh Kudus. Saudara, saya percaya itu penting sekali. Wahyu 1 ayat 10, pada hari Tuhan aku dikuasai roh, dan aku mendengar dari belakangku satu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakila. Waktu dia dikuasai oleh roh, ini Yohanes berkata ya di Pulau Patmos, waktu dikuasai oleh roh, maka dia mendengar suara Tuhan yang mulai berbicara, saudara, yang mulai melakukan sesuatu. Saat kita ada dalam roh, saya sering katakan, kalau perjamuan kudus biasanya, saudara, kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Saat kita ada dalam hadirat Tuhan, ada karya Tuhan yang nyata, ada perkataan roh, ada karya Roh Kudus. Saat kita ada dalam hadirat Tuhan, Tuhan menyatakan hadiratnya. Tuhan itu mau berkarya, Tuhan itu mau berbicara, Tuhan itu mau menjamah, Tuhan itu mau memperbaiki, Tuhan itu mau memberi kekuatan, Tuhan itu akan memberikan rema, Tuhan itu akan memberikan kasih karunia. Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus datang dalam hidup saudara, maka Roh Kudus itu yang akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran kita. Berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Saat Roh Kudus saudara datang atas hidup kita, atas hidup saudara, atas hidup saudara, atas hidup saudara, atas hidup saya, atas hidup kita. Penting sekali ada dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat ada perkataan Tuhan. Dalam hadirat
ada karya Tuhan. Dalam hadirat ada kuasa Tuhan. Dalam hadirat ada tuntunan Tuhan. Dalam hadirat ada instruksi Tuhan. Belajarlah selalu hidup dalam roh. Saya ulang, belajarlah selalu hidup dalam roh. Sekali saudara akan mengalami kasih karunia. Hidup kita sama. Untuk kesehatan, untuk keluarga kita, untuk pekerjaan, untuk studi, untuk pelayanan pergi gereja. Dalam roh, dalam tuntunan Roh Kudus. Maka saya terus ingatkan, setiap kita harus membangun hubungan pribadi kita. Makin dekat dengan Tuhan. Makin dekat dengan Tuhan. Makin melekat pada Tuhan. Roh Kudus pertama harus menyadari itu dia. Tuhan adalah Tuhan yang menuntun. Jangan sampai lupa. Lalu yang kedua, keinginan Tuhan. Jangan keinginan kita. Saudara, yang ketiga adalah terus penuh Roh Kudus, penuh karya Roh Kudus, penuh instruksi Roh Kudus, penuh tuntunan Roh Kudus. Berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Saya percaya saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Anugerah Tuhan dinyatakan. Ini saatnya Tuhan angkat umatnya untuk jadi terang. Ini saatnya Tuhan berkati umatnya untuk jadi berkat. Ini saatnya. Doakan semuanya. Amin saudara. Ya kita akan lakukan, kita akan pujikan. Satu pujian semua bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Minta Roh Kudus berkarya nyata dalam kehidupan kita. Kita akan lihat karya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Ku percaya Kuasa-Mu tak pernah mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Berkaryalah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Ku terima lawatan-Mu, penuhi hidupku. Mujizat terjadi sekarang. Sebuah angkat tangan saudara dan datang pada Tuhan. Berkata pada Tuhan, berkaryalah Roh Kudus dalam seluruh kehidupan kami. Kami tahu hanya Engkau saja yang tinggal di dalam hati kami, yang tinggal dalam hidup kami, untuk menjadi penuntun bagi setiap kami, untuk menjadi penolong bagi setiap kami. Kami sangat bersyukur Tuhan, karena punya penolong, karena punya penuntun yang maha kuasa. Engkau Allah pencipta langit dan bumi. Engkau maha segala-galanya. Mau tinggal di dalam hati kami, manusia yang fana, yang penuh dengan kekurangan. Tuhan, oh Roh Kudus, tuntunlah hidup kami, tuntunlah seluruh perjalanan kami, tuntunlah keluarga kami, tuntunlah gereja-Mu ini Tuhan. Berdoa, semua berdoa pada Tuhan saudara. Kalau ada yang belum mengikuti Tuhan Yesus, saat ini saudara berkata, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Tuhan yang rela dilahirkan sebagai manusia untuk menyelamatkan kami. Bahkan rela berikan diri-Mu di atas Yerusalem untuk terima hukuman, terima semua kutuk, gantikan kami sehingga kami bisa diluputkan dari hukuman, dari semua kutuk. Oh, sehingga kami boleh dapat jalan untuk pengampunan, kami dapat jalan untuk keselamatan. Bahkan kami boleh Tuhan
menjadi anak-Mu. Kami boleh Tuhan dari rumah Engkau tinggal dalam hati kami. Dan sungguh-sungguh menuntun kami. Aku mengikuti Engkau Tuhan. Aku mau mengikuti Engkau Tuhan. Aku akan taat pada instruksi-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa berkarya dalam hidup kami Tuhan. Engkau jamah setiap anak-anak-Mu. Kami tahu ini waktu kairos yang penting sekali Tuhan. Dunia dalam gelap, bangsa dalam gelap, semua sedang berteriak, semua lihat kegelapan. Tapi bersyukur Engkau terangi bangsa kami, Engkau terangi gereja kami, Engkau terangi setiap jemaat, Engkau terangi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan terangi saat ini. Bahkan biarlah firman-Mu menerangi pikiran kami, menerangi hati kami, menerangi mata roh kami, supaya bisa melihat karya-Mu pada saat ini, supaya bisa melihat tuntunan-Mu pada saat ini, supaya bisa bergerak di dalam-Mu pada saat ini. Bukakan mata roh kami, supaya kami bisa melihat. Berikan hati yang taat dan percaya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang urapi, Engkau yang pakai, Engkau yang bawa kami Tuhan berjalan dalam tuntunan yang nyata, masuk dari kemuliaan pada kemuliaan, dari kasih karunia pada kasih karunia. Ampuni yang jatuh dalam dosa Tuhan. Roh Kudus, tolonglah supaya terus memberi kekuatan. Tolak dosa, hindari dosa, kalahkan pencobaan-pencobaan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebaikan, menggunakan mulut kami untuk memberkati orang, untuk membangun orang. Beritakan kabar sukacita, pakai seluruh kehidupan kami. Dan kami tahu sesuatu yang luar biasa. Kami menjadi pengikut Kristus. Kami mengikuti instruksi Tuhan. Kami doakan yang sakit, kami doakan yang sedang banyak pergumulan, yang tidak punya jalan keluar, yang kekurangan diberkati supaya jadi berkat, yang sakit disembuhkan supaya dengan kesehatan melakukan tugas-Mu Tuhan. Oh, Kau buka jalan, apapun yang didoakan, Engkau yang mendengar, Engkau menjawab lebih daripada yang bisa kami minta. Dan sungguh-sungguh Tuhan berkarya nyata. Setiap orang, setiap yang ikuti ini sungguh-sungguh diberkati. Kami bersyukur Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.